Masih dalam pantauan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi ini, hari ini Kamis 4 April 2024, kita bersama mendengar saksi ahli yang dihadirkan dari paslon 02. Namun nih ada momen menarik ketika Hakim Arief Hidayat mencoba memastikan terkait saksi ahli 02 Amir Ilmar yang menyebut Hakim MK ini bisa mengarah pada kesewenangan. Waduh, kok bisa? Lalu bagaimana sih cuplikan videonya? Berikut video ini kami unggah ulang dari kanal resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jangan lupa subscribe dan berlangganan Aksa Nation. Terima kasih. Standing Prof. Aminuddin, kalau saya lihat, saya petakan itu begini. Ada standing yang menafsirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu secara limitatif, restriktif. Tapi ada standing sementara ahli yang juga memetakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak yang sebagaimana ini, limitatif, restriktif, tapi ekstensif, progresif, terbuka. Gitu. Nah, apa benar? Kalau saya membaca uraian pada makalah, ada sesuatu yang menggelitik saya. Tapi saya bisa berkesimpulan, sebetulnya Prof. Aminuddin juga tidak yang restriktif, limitatif, tapi juga tidak terlalu progresif, tapi berada di antara kedua kutub ini. Nah, saya melihat begini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Konstitusi kita sudah berubah. Memang pada waktu aslinya itu ada penjelasan. Penjelasannya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi di situ ada bahasa Belanda yang dikutip. Negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara atas berdasarkan kekuasaan, Marktstaat. Jadi, pada awalnya memang di Indonesia itu menurut banyak ahli dan termasuk saya yang mengikuti, itu mengatakan bahwa Indonesia menalurikan tradisi hukum yang civil law. Karena di situ jelas, Indonesia adalah negara hukum dalam kurung Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Marktstaat. Jadi, tradisi pada sebelum perubahan itu lebih mengarah kepada tradisi civil law system. Nah, sistem ini sangat berorientasi pada asas legalitas. Nah, kemudian setelah ada perubahan konstitusi menghapuskan penjelasan. Kemudian negara hukum apa yang harus kita anut? Ternyata hanya ada di pasal 1 ayat 1. Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang bagaimana? Kalau saya menerjemahkan negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan alinea keempat ada Pancasila. Sehingga saya mengatakan negara hukum yang sekarang tidak menalurikan lagi civil law system, tidak menalurikan common law system, tapi negara hukum Indonesia berkarakter Pancasila. Nah, bagaimana negara hukum yang berkarakter Pancasila? Nah, itu bisa menggunakan raw material dari hukum civil law, bisa hukum common law, bisa dari hukum Islam, dari hukum-hukum yang ada di dunia, yang baik, yang sesuai dengan ideologi Pancasila kita pakai. Dari apa yang saya sampaikan ini, maka saya tergelitik dengan tulisan Prof. Aminuddin yang mengatakan begini di halaman 2. Sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan. Dari sisi di sini itu masih halus. Tetapi kemudian diteruskan. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan, memang core bisnisnya Prof. Aminuddin di bidang hukum administrasi pemerintahan, kalau saya lihat kurikulum vitae-nya, bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berdasarkan
atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau demokratische Rechtsstaat. Jadi saya tergelitik ini yang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada ini. Lah, saya kemudian menjadi takut, ini saya sebagai hakim konstitusi, loh kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini. Ya ini gimana komentar Prof. Aminuddin? Terima kasih. Baik, satu lagi dari... Yang Mulia boleh saya jawab dulu ya? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief terkait dengan limitasi yang kemudian juga secara ekstensif. Saya menyatakan begini, sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil sebenarnya tidak menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manakala misalnya mahkamah menemukan ada hal dari hasil perolehan suara itu yang kemudian tidak tergambarkan dengan, jadi tetap memang kaitannya dengan perselisihan, bukan di luar koridor sama sekali dengan hal itu. Kemudian kalau kita berbicara kewenangan sebenarnya, kalau saya melihat, kalau saya merujuk pada pendekatan, ada dua sisi pendekatan, bahwa kalau kita melihat dari sisi teori Orhan, Mahkamah Konstitusi adalah organ atau lembaga, di mana lembaga itu kan tidak mungkin berjalan sendiri, menurut saya, berfungsi sendiri, tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam organ mahkamah itu. Nah, oleh karena itu, secara tegas dan jelas, bahwa pemberian kewenangan itu kepada jabatan, bukan kepada pejabat. Jadi kalau kita berpikir secara administrasi sebenarnya bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan bukan pada penjabat. Sehingga kemudian seringkali kita dengar di dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan itu bersifat tetap sedangkan pemangku jabatannya silih berganti. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam, nah ini yang kemudian tersimpul kalau kita baca ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ juga menurut saya di dalam ketentuan pasal bahwa salah satu melampaui kewenangan juga itu bagian dari apa yang disebut dengan norma penyalahgunaan kewenangan. Karena di situ disebutkan pengaturan tentang penyalahgunaan kewenangan itu meliputi melampaui kewenangan kemudian berbuat sewenang-wenang. Jadi bagian dari penyalahgunaan dan maupun berbuat sewenang-wenang itu dikategorikan masuk dari bagian besar yang disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Padahal menurut saya antara penyalahgunaan kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang itu dua hal yang berbeda. Kalau penyalahgunaan kewenangan lebih kepada apa yang kewenangan itu disimpangi, sedangkan pada perbuatan sewenang-wenang sama sekali tidak ada dasar wewenangnya, tidak ada dasar bertindaknya untuk kemudian mengambil suatu tindakan perbuatan itu. Jadi yang saya maksudkan Yang Mulia Arief, tentu kalau ini bisa dilakukan tapi sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan di dalam melihat perselisihan hasil, bukan di dalam perselisihan proses. Itu Yang Mulia yang ingin saya tegaskan. Baik. Dari Yang Mulia Pak Arsul, cukup ya? Wah, jadi gimana nih menurut Positive People, sidang MK ya kayak makin seru aja, makin mendekati detik-detik ya di akhir. Yuk kalau terus pastinya dan pantau terus sidang Mahkamah Konstitusi, kita pastinya menunggu hasilnya nanti bakal seperti apa untuk gugatan dari 01 dan 03. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.